Oke teman-teman, balik lagi di Roda Culture. Kali ini kita sedang berada di flagship showroomnya Yamaha yang ada di Cempaka Putih. Kali ini kita akan mereview salah satu motor lini produknya Yamaha yang udah lama sebenarnya, tapi ada refreshment sedikit. Jadi mari kita review Yamaha X-Rite 125 2025-2026. Oke, Yamaha X-Rite ini sudah ada di tahun 2013 atau 2014. Jadi bahasa desainnya dia itu sebenarnya nggak terlalu banyak berubah. Karakteristiknya sudah sangat kuat sekali, dari lampu sen terpisah ada di stang dengan tekukan-tekukan ciri khasnya dia. Terus ya ada perubahan-perubahan, tapi nggak yang kuat sekali, tapi masih sangat keren untuk lini produknya Yamaha. Oke, jadi X-Rite ini dia itu head to head atau berkompetitor dengan merek dari Honda itu seperti Beat Street, kalau dari Suzuki itu seperti Next Cross. Jadi mari kita lihat detailnya. Untuk motor kali ini yang kita review, warnanya itu sen. Jadi kayak padang gurun gitu ya. Jadi ada warna hijau, ada warna sen beige-nya gitu di sini. Keren sih. Tarikan-tarikan desainnya menurut gua keren. Dan langsung ke headlamp. Headlampnya ini ada dua. Jadi ada lampu jauh, ada lampu dekatnya. Di sini ada atas, ada bawah. Sudah full LED. Terus di bagian spakbor ini nggak ada perubahan dari desain sebelumnya, masih sama seperti ini. Terus di bagian kaki-kaki juga masih pakai teleskopik. Terus masih pakai cakram dengan piston, satu buah piston. Terus untuk di bagian pelek ini masih belum berubah dari zamannya Mio. Jadi masih pakai velg yang sama yang desain sebelumnya juga, dengan profil ban 80/80 ring 14 di bagian depan. Oke, ke bagian sampingnya. Ke bagian sampingnya ini ada di sini bagian bodi kasarnya itu terpisah-pisah gitu ya, kayak terkesan macho, terkesan outdoorsnya itu sangat kuat sekali. Ini bagian bodi kasarnya. Terus di sini ada bodi dengan cat kasarnya juga, warnanya beige. Terus kita coba naik ke kokpitnya. Oke, di bagian kokpitnya ini juga nggak ada perubahan dari desain sebelumnya. Dia masih pakai analog. Terus di sini kayaknya upgrade-nya ada di sini nih. Kalau nggak salah ya, mungkin bisa tulis di kolom komen. Di sini ada lampu hazardnya, ada ditambah. Terus ada electric starter, ada lampu dekat, lampu jauh, ada lampu sen, dan ada klakson di sini. Dan spionnya juga masih sama. Terus kita turun ke bagian bawah sedikit. Di sini dia masih pakai kunci colok biasa. Terus ada hook buat naruh barang. Di sini perbedaannya, di sini bodi kasar, terus bodi kasar juga, terus di sini dikasih bodi halus. Di sini bodi halus nih. Terus di bagian sampingnya ini ada stiker X-Rite 125 dengan desain yang sangat kuat sekali ya, kayak outdoorsnya itu kayak sangat kental sekali gitu. Terus turun ke bagian mesin, di sini masih pakai mesin 125 dengan Blue Core teknologinya Yamaha. Dan satu lagi yang jarang sekarang di Matic baru, di sini masih ada kickstarternya. Jadi buat motor yang terkesannya outdoor, terkesan adventure, itu emang butuh buat kickstarter. Sangat dibutuhkan sekali. Jadi kesan macho, kesan adventure, kesan lakinya itu dapat. Terus next
kita ke shock breaker belakang juga masih nggak berubah dari yang sebelumnya, dia masih pakai tabung juga. Terkesan maconya juga masih dapet, terkesan lakinya, terkesan outdoornya juga menunjang sekali. Oke, kita ke bagian belakang. Ini stop lampnya juga tidak ada perubahan dari facelift sebelumnya. Terus sennya juga masih terpisah, bentuk spakbornya juga masih sama, dan kaki-kaki belakangnya juga masih sama. Dia ini pakai profil ban 100/70 ring 14. Masih cukup lah untuk di kota-kota atau mau agak sedikit-sedikit ke tanah-tanah lah, walaupun bannya bukan dual purpose, tapi menurut gue sih harusnya bisa ya. Kalau mau cakep lagi sih ganti bannya ke dual purpose, ganteng pasti. Untuk bagian knalpot masih belum ada perubahan. Di sini cover knalpotnya ada aksen-aksen apa ini, karbon-karbon kayak gini sih, keren juga, dan masih berpendingin udara. Terus di bagian ini tuh ada pad buat menahan kalau lumpur atau debu atau tanah masuk. Keren sih, jadi lebih padat dan nggak gampang kotor bagian dalamnya. Di bagian behel juga masih belum ada perubahan, dia masih pakai behel yang terpisah, menunjukkan kesan outdoornya itu sih oke. Tapi kalau menurut gue pribadi lebih keren pakai ini tuh nyatu mungkin ya, terus di belakangnya gini tuh ada kayak ada back rack sedikit, jadi kesan buat adventure, buat touring jauhnya juga sepertinya keren. Tapi mengingat ini emang kayaknya buat konsepnya terabas-terabasan sih, harusnya masih fine ya dengan behel seperti ini. Lanjut ke bagian jok. Joknya ini agak lucu sih. Gue juga baru sadar sebenarnya setelah sekian lama melihat X-Ride dari tahun-tahun sebelumnya, ternyata dia joknya tuh datar. Joknya tuh lempeng gini tuh. Jadi dia nggak ada tekukan naik gitu, jadi emang langsung flat gitu. Apakah karena ini motor adventure, motor trail gitu, konsepnya seperti ini ya, kayak KLX gitu kan, juga rata gini juga. Buat joknya ini tuh kayak ada dua bahan fabric yang berbeda. Jadi yang ini tuh bagian ininya bertekstur, yang atasnya itu lebih apa ya, kayak lebih keset gitu. Kayaknya biar supaya ngegrip kalau lagi terabas-terabasan, biar nggak gampang licin. Jadi pakai bahannya kayak gini. Ini sebenarnya bagian yang gue suka banget dari X-Ride ini, dimana pembagian bodi kasar, bodi halus, terus bagian tekukan-tekukannya ini kayak terkesannya kayak keren gitu. Patahan-patahannya, guratan-guratan desain itu menurut gue sih keren banget. Dari stiker di sini dipotong, terus combine di sini tuh ada bodi kasar, tapi di sini ada bodi kasar plus ada teksturnya di sini. Ini kayaknya supaya mungkin supaya kayak kalau ada apa mepet sama kaki tuh kayak jadi nggak gampang kegesek gitu atau gampang ke gores. Jadi di sini ada teksturnya. Keren. Oke, jadi dengan tinggi gua yang 170 ini masih sangat aman. Pijakan kakinya masih napak dengan sempurna. Terus riding positionnya juga menurut gua masih enak. Di sininya masih lega. Terus jarak deck sama dengkul juga masih lega. Jadi belok juga masih sangat aman. Terus shock breakernya juga ya ciri khas Yamaha lah, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, jadi menurutku pas. Dan juga tadi joknya ini empuk banget, enak banget, kayaknya lu pakai ini buat di Jakarta atau di kota-kota yang macet itu enak banget sih. Dan keset, ini yang gue suka, bahan jok kayak gini tuh mantep banget.
Terus menurut gue sih bagian stangnya lebar dan panjangnya sih cukup ya. Menurut gue cukup. Tapi mungkin kalau lebih tinggi sedikit aja, kayak di sini nih, bakal lebih keren lagi sih. Tapi segini cukup, segini juga udah enak. Oke, jadi menurut gue X-Rite ini layak nggak untuk dibeli? Menurut gue layak. Di 2025 akhir dan di 2026 menurut gue ini masih oke, masih relate banget buat jalanan di Jakarta atau di tempat kalian yang agak butuh challenging ya jalan-jalannya. Terus oh ya, motor ini tersedia dalam 3 warna, ada biru, ada sen ya motor ini, sama ada black. Oke, untuk tanya lebih detail mengenai produk, mengenai harga, mengenai promo, bisa langsung kontak di bawah ini atau nanti kita tulis di deskripsi. Oke, mungkin itu aja review dari kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ciao!